dari kelas langsung saja. Langsung saja kita mulai penampilan pertama dari kelas 9 D. Tepuk tangan untuk kelas 9 D. Pada suatu hari di Surabaya, hiduplah sosok pemuda yang pernah ikut berjuang untuk Indonesia. Pemuda itu bernama Yono. Di pagi hari, Yono yang sedang duduk di teras rumah dihampiri oleh temannya yang bernama Sueb. No Yono, ono apa? Ono kabar? Apa? Udus muncul dah. Duduk iku, iya sih, tapi duduk iku kabar sing kate tak sampekno. Terus kabar apa? Londo teko maneh ngadekno gendera nak ndukure Hotel Yamato. Aku mang ero dhewe mobilnya lewat koyo kate neng Pasar Kulon. Waduh, bahaya. Adekmu dodol nang Pasar Kulon kan. Ayo cepet-cepet jam dulu. Lho ayo no. Sueb dan Yono berlari menuju pasar. Namun mereka terlambat. Pasukan Belanda sudah tiba lebih dahulu di pasar. Wahai masyarakat Surabaya, aku perintahkan kalian untuk menyerahkan senjata ramalan kalian dan mengangkat tangan kalian. Angkat tangan kalian dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalian akan kami habisi. Lastri! Pihak Belanda lalu pergi meninggalkan pasar. Tak lama kemudian, Sueb dan Yono tiba. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lastri adikku, Lastri Damyo, ono apa iki mang? Yo jak Londo njajah sama iki maneh. Londo nyerang sama iki maneh. Kumpulno kabeh pejuang Surabaya, arek pemuda Surabaya bawa senjata kabeh, tembak-tembak yo bawa, sing duwe arek bawa, sing duwe pamburu sing bawa. Cak, aku kembal. Yo bawa, ayo mateko. Ayo maju. Para masyarakat bersatu, bersiap melakukan perlawanan kepada Belanda. Hingga akhirnya mereka berhadapan dengan pemimpin Belanda. Woi, mana? Keluar, turunkan benderamu. Ada apa ini? Turunkan bendera Belandamu dan tinggalkan negeri ini.
Kalian yang harus meninggalkan tempat ini. Mereka sudah diberikan peringatan. Aku sudah memberi peringatan dan aku yang akan datangkan untuk menghabisi kalian prajurit perang. Yono dan Sueb naik ke atas gedung dan merobek kain biru dari bendera Belanda. Dan akhirnya mereka berhasil merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih, yakni bendera Indonesia. Persiapan untuk kelas 8D. Lapan B dimulai dengan contohnya ya. Sekaligus 8D persiapan menunggu di ruang guru. Penampilan kedua, yakni dari kelas penampilan dari kelas 8 P. merupakan peristiwa yang sangat mendebarkan kota Bandung. Suasana malam mencekam saat penduduk melarikan diri mengungsi tengah kobaran api dan tembakan tembakan. Sebuah kisah tentang harapan, keberanian, dan kasih sayang yang terjadi dalam waktu 7 jam. Ratusan ribu penduduk mengukir sejarah dengan membumi harumkan rumah dan harta benda mereka demi mempertahankan ibu pertiwi. Pasukan sekutu yang berada bawah komando Brigadir McDonald agar seluruh senjata api yang dimiliki penduduk untuk diserahkan kembali. Selain itu, orang-orang Belanda juga menuntut agar dibebaskan kaum tawanan.
mereka pun mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan rakyat di kota Bandung. TKR dan para pemuda Bandung pun tak pernah menggubris ultimatum dari pihak sekutu. Bahkan pada tanggal 21 November 1945, mereka melancarkan aksinya, yakni menyerang pasukan Inggris yang berada di bagian utara. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum untuk yang kedua kalinya. Namun, lantaran kalah dalam hal persenjataan, seluruh rakyat Bandung pun sepakat untuk meninggalkan kota Bandung. Akan tetapi tidak menyerahkannya pada pihak sekutu. Detik-detik itu, seluruh warga Bandung menantikan kemenangan tersebut. Sirene pun mulai mengiung pertanda bom akan diledakkan bersama pemuda Muhammad Toha dan Ramdan. Bandung yang dingin pun berubah menjadi lautan api, menghanguskan seluruh isi kota Bandung bersama para penjajah sekutu.
untuk yang di atas silakan turun. Yang sudah selesai jangan naik dulu. Dari kisah D30 dan konsekuensinya, yaitu peristiwa ini melemahkan posisi politik Presiden Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto untuk berkuasa di Indonesia. Mengawali yang dikenal sebagai Orde Baru, tragedi ini menyebabkan penumpasan massal terhadap PKI dan simpatisnya di seluruh Indonesia. Nak, tolong matikan lampu di ruang depan. Didengar ada kata-kata. Juga belum tahu pasti, tapi suasananya tidak seperti biasanya. Hah, silakan. Maksudnya apa? Entahlah nak, kita dengarkan saja dulu. Telah terjadi tindakan oleh suatu gerakan yang menandai diri gerakan 30 September. Untuk seluruh anggota PKI, temui saya sekarang juga.
Kita, bagaimana kita baik? Kamu, saya itu kan untuk kulit-kulit dan terjadi gerakan. Sekarang juga untuk anggota semua ikut saya. Yang lain mencar, yang lain. Bubar, laksanakan. Jadi. Ada apa? Bapak diminta untuk menemui Jenderal Presiden sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Biarkan saya mandi dulu. Tiba-tiba Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, Suparman, Iman Sekdan, Sutoyo, Sismomi Haryo, Kapten Jenderal. 7 jenderal itu diculik oleh anggota PKI. Dan setelah itu penjaga TNI, Letnan Bima dan Kapten Utama Kenapa kamu tidak tergesa di sana, Bima? Laporan, Mas. Para jenderal sudah banyak tertulis, tapi masih belum jelas. Hah? Kita harus tenang, Bima. Jangan sampai terburu sebelum perintah pusat turun. Siap, Kapten. Tapi pasukan sudah bisa. Banyak rumor bahwa ini pemberontakan. Kita tunggu instruksi. Pastikan pasukan kita terjaga, karena malam ini akan panjang.
Benar tidak? Jangan sembarangan. Belum tahu siapa yang bertanggung jawab. Masalah kita jalankan dulu. Lebih baik kita dengarkan informasi sedikit saja. Situasi sedang ditangani. Masyarakat tidak tertenang dan tidak terprovokasi. Bentar anak, kita doakan saja. Pak, kontingen itu terlihat mencurigakan. Ayo kita lihat. Kapten, kita bagian baru. Pasukan telah menemukan beberapa jasad kapal jenderal. Semoga negara ini memberikan kekuatan menghadapi semua ini. Apa perintah selanjutnya, Pak? Kita amankan wilayah, pastikan masa tempat terlindungi, dan kita tunggu perintah dari Panglima. Dari kisah penculikan para mereka terdapat beberapa pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewaspadai segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar yang dapat merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mengoyak fondasi Pancasila, pentingnya menghormati pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Indonesia. Sejarah mengajarkan tentang bahaya ideologi ekstrim yang bertentangan dengan Pancasila dan pentingnya menjaga toleransi serta menghormati perbedaan. Malam itu menjadi awal dari perubahan kesadaran sejarah Indonesia, dikemaskan, ketidakpastian, dan segala politik mengguncang kehidupan rakyat. Dalam kabut informasi dan ketakutan, masyarakat menunggu arah baru dari negeri. Satu. Penampilan selanjutnya dari kelas penampilan selanjutnya dari kelas penampilan selanjutnya dari kelas 7B. Surabaya, 10 November 1945, kota yang terbakar oleh api dari darah rakyat pribumi, telah kemerdekaan diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Belanda datang lagi untuk mengusir tanah Surabaya, karena arek-arek Surabaya tak mau tanah mereka dijajah lagi oleh bangsa Belanda.
Baiklah, mari kita saksikan bersama. Inilah drama Arara Surabaya vs Belanda yang akan dimainkan oleh kelas 7B. Suatu hari di perkampungan daerah Surabaya yang sangat aman dan tersedia kawasan karena orang-orang menjual jamu, cairan membuat bahkan banyak anak-anak yang sedang bermain. Namun, tiba-tiba Apa cakap sama Belanda ini? Ini bisa. Si tenang si Cak. Coba urut darah dulu Cak. Si Cak tak pedai radioku. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ialah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Kalian para rakyat Indonesia, serahkanlah tanah kalian pada kami, atau kalian tidak akan selamat. Dene akan nyerahno tanah iki nang wong Belanda. Awakmu wis gak iso lapo-lapo, Belanda kudu musnah nang Indonesia. Merdeka atau mati.
Dari kelas dari kelas 9 B. Silakan segera masuk ke lapangan. Inilah tampilan dari kelas 9 B. Ia bukan hanya istri seorang pejuang. Ia memimpin, pengobar semangat, dan nyala api yang tak pernah padam. Cut Nyak Dien. Tahun 1899, Belanda datang untuk merebut tanah Aceh. Rakyat hidup dalam ketakutan. Di saat bersamaan, ada semangat untuk merdeka yang tak pernah padam. Di tengah hutannya rimbun, perempuan yang berani sedang memimpin rakyatnya. Wahai rakyat Aceh, kita tidak boleh menyerah kepada Belanda. Mereka datang ingin merampas kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempunyai keberanian dalam hati kita. Dien, hati-hati istriku. Belanda membawa banyak pasukan. Aku tahu, Ulan. Tapi, jika kita takut, mereka akan menang tanpa perlawanan. Aceh akan kalah. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan membantumu hingga tetes darah terakhirku. Sekarang kalian kembalilah ke rumah masing-masing. Istirahatlah. Di tengah malam yang sunyi, di saat rakyat sedang beristirahat dari hiruk pikuk dunia, tentara Belanda datang untuk menyerang desa. Suara tembakan, teriakan, dan warga berlarian membahana. Cepat pasukan, rebut wilayah ini. Ada apa ini? Tentara Belanda, Bu! Menyerang
dalam hatinya semakin berkobar. Kalian para binatang serakah, Aceh tidak akan jatuh ke tangan kalian. Allah, sudah lemah, masih saja melawan. Suamiku. Kemudian, Anda sepertinya tidak sehat. Kita bisa melawan mereka nanti, Bu. Aku yang berubah, tapi semuanya itu lebih baik dari anak-anak. Selama aku bernafas, Aceh akan jatuh ke tangan orang-orang itu. Kita hancurkan semua perlawanan. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Pada akhirnya, Cunyadien berakhir diasingkan ke Sumedang. Namun, perjuangan kemerdekaan tetap kekal di hati rakyat Aceh. Kalian bisa menaklukkan tubuh, tapi jiwaku tetap melawan. Rakyatku, Aceh terus hidup di hati kalian. Bu, jangan pergi. Ibu. Sudah, daripada kita merenung kehilangan Budien, marilah kita melanjutkan perjuangan beliau untuk memerdekakan Aceh. Drama ini mengingatkan kita bahwa ketidakadilan itu harus dilawan dan keberanian kadang muncul justru saat keadaan paling sulit. Lewat semangat Cunyadien dan rakyat Aceh, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan tekad dan hati yang kuat. Beri aplaus untuk 9B. Penampilan selanjutnya yakni kelas dari kelas 9A. Mohon perhatiannya sebentar ya, soalnya kelas 9A tampil tanpa mic. Tanpa mic. Perhatikan ya teman-teman. Diam dulu guys. 9A katanya tampil. Karawang Bekasi karya Hayo Anwar. Pagi itu Selasa 9 Desember 1945.
Pasukan Nica datang dengan menggeledah rumah warga. Di bawah pimpinan Mayor Al-Horizman, sekitar 300 tentara membela warga. Mereka mencari pejuang Republik, Kapten Lukas Gustario. Karena tak berhasil menemukan Kapten Lukas, Rizman memerintahkan pasukannya untuk menembak warga. Urusannya mereka tidak kurang.
Selanjutnya dari kelas 7C. Panggilan kepada Azhara Safa Kurniawan. Sekali lagi panggilan kepada Azhara Safa Kurniawan. 7B. Yang sederhana, pagi juga senyum tak pernah beda. Menghadapi kami, anak-anak dengan berbagai cerita, mendengar tawa, canda hingga tangis kata. Pagi yang dingin kau sambut dengan semangat. Seolah kamu berhidupmu mengajarkan kasih tetap. Dari papan tulis yang penuh kebaikan, kau ajarkan sulit hingga makna kehidupan. Di wajahmu tampak lelah yang terpendam. Namun tak sekalipun kau mengeluh atau menyurutkan langkah. Kau hadapi segala perbedaan kami, memberi contoh tentang kita tanpa pamrih, mendekap kami dengan kasih, mengajarkan arti empati. Kau adalah sosok yang tak pernah meminta balasan, meski sering kami abaikan dan tak perhatikan. Namun kau tetap setia berdiri di sana, memandu kami menuju dunia yang penuh warna. Di balik tugasmu yang sering terabaikan, ada hati yang selalu memberikan perlindungan. Kau tanamkan harapan di dada kami, memberi semangat untuk terus melangkah dengan berani. Ketika kami gagal, kau beri dukungan, membimbing kami bangkit dan terus berjuang. Tak pernah kau biarkan kami sendiri dalam keterpurukan. Kau ajarkan bahwa datang adalah awal kemenangan. Kau adalah bintang di gelapnya malam, memberi cahaya saat kami tersesat dalam gelap. Setiap kata yang kau ucapkan adalah lentera di setiap langkah kehidupan. Di akhir hari, ketika kami pulang, kau tetap di sana, mengerjakan tugas yang tak pernah hilang, mewarisi berkah, menulis rencana, membulatkan asa untuk esok yang cerah. Guru, terima kasih atas semua yang kau berikan, untuk cinta yang tak pernah kau sisihkan. Kami akan selalu mengenalmu di setiap langkah kami. Sebagai pahlawan, tanda jasa, dan tulus. Penampilan selanjutnya yakni dari kelas Penampilan selanjutnya dari kelas 7A. Cek. Pemberitahuan untuk yang selesai tampil, kalau mau foto-foto silakan foto-foto, kemudian bersih diri ya. Nanti waktunya sholat jam 3.
waktu sholat jam 3. Kalau sudah waktunya sholat nggak ada bulat untuk bersih-bersih kecuali yang belum tampil. Kemudian tolong yang habis tampil ini sampahnya dikondisikan. Jadi tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian perbuat. Oke? Paham tuh? Yang mau foto-foto silakan. Habis foto-foto langsung cuci make up, ya. Oke, silakan tampilan untuk kelas 7A. September 1945, Indonesia baru sebulan merdeka. Tapi di Surabaya, tentara Belanda berani menaikkan bendera mereka di Hotel Yamato. Rakyat pun marah, rakyat berteriak menunjuk ke atas. Dengan keberanian luar biasa, dua pemuda Surabaya memanjat atap hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Penampilan berikutnya, ini dari kelas 8C. Sebuah hari yang indah di kota Surabaya. Indonesia baru saja menikmati kemerdekaan. Namun, rintangan lain muncul kembali. Tentara Sekutu dan Belanda tiba-tiba datang untuk merebut Indonesia. Jamu nih mas. Ayo, pesan jamunya biji. Cak, no, sing biasanya yo cak. Iya yuk, sebiasa Akhirnya cak, arek dewi bebas, bebas urip nang negarane dewi. Iya yuk, alhamdulillah. Negeri awak dewe suwi nelongso. Waduh-atusan tahun dijajah. Ya wis wayahe, awak dhewe ku wis ngadeg ning sikile awak dhewe iki. Wis wayahe. Para lomba iku ngalih teko tanah air awak dhewe. Wis ta. Ojo omong terus. Iki lho jamune wis dadi. Oh
iya yuk. Aduh, sepurane yuk, matur nuwun nggih. Cano, yuk. Duh. Sik. Apa ini kok oto? Kaya diuber setan ngomong. Cak. Sik, tenang sik. Iki ana apa sakjane sik to tenang sik. Coba oleh radionya. Hah? Radio? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta Donald, Siap, Kapten. bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Bapak Kapten, semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? strategi sudah siap, tinggal tunggu perintah. Bagus. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, kibarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan. Bagus. Wani-wani ini, para londo iku ngibarno bendera nang kene. Iki gak iso dijakno iki, Cak. Wong-wong iku wis menghina Indonesia. Lek ngono, dhewe langsung ayo kabari arek-arek sana ini. Ben sesuk dhewe serbu karo munculno bendera iku. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Hotel Yamato
dan mengabarkan tentang pengibaran bendera Belanda kepada pemuda-pemuda Surabaya lainnya. Dan keesokan harinya, seluruh pemuda Surabaya pun bersatu untuk menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Akhirnya para pemuda langsung menurunkan bendera Belanda dan membawa bendera itu. Penampilan selanjutnya dari kelas Penampilan selanjutnya dari kelas 9C. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menampilkan sebuah drama bertema pahlawan. Sebuah kisah yang diangkat dari perjuangan seorang guru wanita yang dengan keberaniannya ia berani menuntut keadilan. Marsina. Drama ini berjudul Ketika Keadilan Telah Gugur. Marilah bersama-sama kita saksikan komentar
drama ini dengan hati yang terbuka dan penuh penghargaan atas segala perjuangan yang pernah terjadi di negeri ini. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Marsina Guru Maulud Armoji mengurus presisi, memasang jarum, sekrut, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi. Ia sangat cermat dan fasih. Marsina dijemput di rumah Tumanga untuk suatu perhelatan. Ia diantar di rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Tangannya diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal agar lengkingannya tak terdengar lagi. Detik pun tergeletak, Marsina pun abadi. Marsina itu arwahku sejati, melingkar di pergelangan tangan kami. Dirapanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan setiap detiknya dalam setiap getaran kata. Marsina itu arwahku sejati, melingkar di pergelangan tangan ini.
lesnya gratis. Selanjutnya dari kelas 7E. Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan. Tanah mereka dirampas, hasil panen disita, dan rakyat dipaksa bekerja tanpa diberi upah sedikit pun. Namun di sebuah desa kecil di Jawa, muncul keberanian yang menyala. Saudara-saudara, Belanda menaikkan pajak lagi. Kita harus menyerahkan hasil panen bulan depan. Ini sudah bahaya. Kita tidak bisa diam lagi, Pak. Kalau terus begini, anak cucu kita takkan pernah tahu arti merdeka. Tapi, bagaimana caranya? Nah Arif, kita tidak punya senjata. Apa kalian yakin? Senjata bisa kita buat dari bambu. Yang penting kita punya tekad. Aku juga mau ikut berjuang, Pak. Perempuan juga bisa melawan. Tapi Sari, kalau ketahuan Belanda, kita bisa ditangkap. Lebih baik mati berjuang daripada hidup dalam penindasan. Ya, aku setuju. Rakyat mulai bersatu. Namun, di pos penjajahan, Belanda tak tinggal diam. Mereka menyusun siasat untuk menaklukkan desa itu. Rakyat desa ini mulai memberontak. Kita harus tangkap pemimpinnya. Aku dengar ada nama Arif dan seorang gadis bernama Sari. Jangan remehkan rakyat pribumi, Tuan Peter. Mereka bisa lebih kuat dari yang kalian kira. Ya, rakyat pribumi tidak selemah yang kalian kira. Malam itu, di sebuah gubuk kecil di tengah sawah, para berjuang berkumpul dalam sunyi. Mereka tahu perang sudah dekat. Kak Arif, pasukan Belanda menuju ke sini. Mereka tahu markas kita. Semua bersiap, Darto, Pas, dan Obor. Ya! Bunga, siapa Pak Buruti, Surya, dan Rahmat, ayo kita bersiap. Ayo, segera. Sebaiknya kalian bertiga tidak usah ikut. Aku ikut melawan. Kalau kamu ikut, aku juga ikut. Aku juga. Tidak, kalian bertiga tidak usah ikut kami. Kita bukan anak kecil. Aku, Lestari, dan Nina ingin melawan juga. Betul itu. Baiklah, tapi hati-hati. Subuh menjelang, langit masih gelap, tapi semangat rakyat menyala. Mereka memilih berjuang meski tahu kematian menunggu di ujung jalan. Kalian pikir bisa mengalahkan Belanda? Kami mungkin miskin, tapi kami punya keberanian. Ya, tapi kita lemah. Kami bukan budak, kami manusia merdeka. Pertempuran pun berakhir. Banyak yang gugur, tapi semangat mereka tak mati. Dari tanah yang tumpah, tumbuh bunga kemerdekaan.
Pan, gedein pan. Tuh, coba. Tuh. Penampilan selanjutnya. Ya, posisinya ini. Penampilan selanjutnya dari kelas 7D. Ora usah melu perang.
9. Hah? Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Berita tersebut sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Sementara itu, masyarakat Medan baru mendengar berita tersebut sekitar seminggu kemudian. Tentu saja, setelah mereka mendengar kemerdekaan ini, masyarakat Medan sangat bahagia. Mereka tidak menyangka bahwa perjuangan rakyat Indonesia membuahkan hasil kemerdekaan ini. Abu, panas sekali ya lo hari ini. Udahlah, nggak usah banyak ngeluh kau. Betul tuh, pahlawan kita pasti masih berjuang hingga hari ini. Berdoa aja lah supaya Indonesia cepat merdeka. Bukti, udah dengar berita dari Bapak belum? Negara Indonesia ternyata udah merdeka sekitar seminggu lalu. Demi apa? Demi Unggar. Wah, berita bagus dong. Yuk sebarnya. Di saat Medan sedang berbahagia atas kemerdekaan Indonesia, tanpa mereka sadari akan ada peristiwa yang tak disangka-sangka, yaitu pada 9 Oktober 1945. Tentara Inggris yang dibonceng oleh mereka mendarat di Medan. Kedatangan tersebut dipimpin oleh Brigjen Ted Kelly. Pada saat itu, kedatangan mereka diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia di Sumatera. Namun kenyataannya, Hei kalian bertiga, sini. Kami Pak. Siapa lagi? Sini kalian. Apa itu yang ada di tangan kirimu? Ini lencana merah putih Pak, kebanggaan bangsa kami. Ngapain pakai gitu-gituan? Sini, lepas dan kasih ke saya. Loh, ya gak bisa gitu dong Pak. Emang kenapa? Indonesia kan sudah merdeka. Salah, banyak omong. Sini. Jangan pakai sesuatu yang seperti ini lagi. Kalau tidak, kalian akan celaka. Dasar, awas aja kalian. ketika pemuda itu menyadari bahwa negeri tentara sekutu di Mekah tidak beres, dengan sigap mereka pun segera melapor ke warga desa. Saya ingin bicara. Sepertinya topik kita kali ini serius. Bicaralah teman-teman. Tidakkah kalian sadar pergerakan sekutu akhir-akhir ini terasa mencurigakan? Benar, mereka tidak lagi bertugas untuk menjaga keamanan semata. Tindakan mereka kali ini juga terasa seperti tindakan awal untuk kembali mengambil tanah air kita. Ini gawat, Teman Mansur, kita harus melakukan sesuatu. Kita perlu persiapan yang benar-benar matang untuk melawan sekutu. Mereka punya senapan. Tapi kalau mereka tidak segera diusut, bisa-bisa mereka terus dijaga. Kita mungkin tidak punya senjata lengkap, tetapi kita punya keberanian. Mari kita satukan kekuatan kita. Situasi mulai memanas. Sekutu mengambil keputusan sepihak. Mereka menarik sebuah garis batas. Garis itu diberi nama Medan Area, dan para pejuang Indonesia dilarang melintasinya. Ibu-ibu, hati-hati sekarang kalau keluar rumah ada wilayah yang nggak bisa kita lewati karena sekarang pergerakan kita udah dibatasi oleh sekutu. Nah, bukannya Indonesia sudah merdeka? Tentara sekutu kan datang cuma untuk menjaga keamanan pasca kemerdekaan. Ya elah Bu, percaya sama kawan barat. Berdoa sajalah semoga segera ada tindakan. Permisi Bu, maaf kalau kita ikut nimbrung. Tolong sekarang kalau ngomong sedikit hati-hati ya. Dengar-dengar warga Medan yang lain sudah ada rencana buat mengusir tentara sekutu dan Belanda. Benar Bu, lakukan aktivitas seperti biasa aja. Jangan buat tentara sekutu mencurigai kita. Apa? Iya Bu, makasih informasinya. Ayo pulang aja, bahaya. Keesokan harinya, insiden pertempuran ini pun dimulai. Hotel tempat di mana para sekutu dan pasukan mereka berada diserang oleh para pemuda Medan. Para pemuda sedang mempersiapkan persenjataannya dan sembunyi-sembunyi masuk ke dalam hotel.
berlangsung berbulan-bulan, bahkan hingga tahun berikutnya. Meski pasukan Indonesia tidak memenangkan seluruh pertempuran dan beberapa dari mereka telah gugur, mereka berhasil membuat musuh kesulitan menguasai Medan sepenuhnya dan musuh pun mundur. Kita belajar bahwa keberanian tidak selalu datang dari pasukan besar, tetapi dari seorang pemuda, dari keluarga kecil, dari rakyat biasa yang hanya ingin hidup merdeka. Mereka berdiri bersama bukan untuk mencari perang, melainkan menjaga kehormatan yang tidak boleh diinjak lagi. Di Medan, kita melihat bahwa perjuangan bukan sekedar senjata, melainkan keberanian untuk tetap berdiri meski dunia menjatuhkan. Pertempuran Medan Area adalah bukti bahwa rakyat Indonesia tak akan pernah membiarkan tanahnya diinjak kembali. Perjuangan mereka dari petani, keluarga, pemuda, hingga pejuang menjadi dasar bagi Indonesia untuk berani merdeka. Untuk seluruh siswa silakan persiapan sholat asar. Langsung ke musola. Ikut.